Ya, sudah muncul record-nya ya. Oke, kembali ini adalah hal bagaimana kita memotong data. Jadi memotong data itu dimulai ada 3 fasilitas. Left, right, tolong kolom E ya, di kolom E itu ada formula yang saya akan perkenalkan. Left, right, dan mid. 3 hal yang akan saya perkenalkan dalam hal ini. Left adalah memotong dari kiri, jadi kalau left dalam kurung C4,5, ya artinya adalah dia akan memotong 5 huruf dari kiri. Contohnya Aisyah Fahira namanya, silakan saudara ganti dengan nama saudara ya, silakan dengan nama saudara. Namanya di sini Aisyah Fahira, ketika dipotong dari kiri dia akan muncul 5 huruf paling kiri. Pak, itu 4 huruf, Pak. Ya, ada spasinya. Kalau nggak percaya, kita ganti 6 ya. Kita ganti 6. Nanti dia huruf ke-6-nya akan muncul. Kita ganti 6. Oh ya, 6-nya di sini ya. Oh, ini 4 huruf saja nih ya. 4 huruf ya. Saya bilang ganti 6. 6 dari huruf. Aisyah, spasi, ya 7. Huruf ke-6 adalah spasi, huruf ke-7 adalah F. Lihat, huruf ke-7 adalah huruf F. Jadi, spasi termasuk yang dihitung ya, seperti itu. Ini sekarang saya tunjukkan left 37. Terus right, memotong dari kanan. Sama prinsip kerjanya seperti halnya left. Memotong dari kanan, sepanjang berapa. Oke, yang unik adalah mid. Mid ini memotong dari kita yang menentukan dari huruf ke berapa, sepanjang berapa gitu ya. Ini saya tunjukkan huruf ke-8 sepanjang 4. Huruf ke-8 sepanjang 4. Jadi huruf ke-8 itu adalah A, tadi huruf ke-7 adalah F, A, Hi. Itu adalah 4 huruf saja dari 4. Ini sering dipakai, yang mid ini paling sering dipakai ya, karena sangat fleksibel. Dari huruf berapa, huruf 1, kedua, terus kalau kita memotong satu-satu itu enak, dari 1 ke 1. Dari huruf ke 1 sepanjang 1, dari huruf kedua sepanjang 1, dari 3 sepanjang 1. Nah, nanti akan potong satu huruf. Gitu ya. Nah, supaya juga sekalian belajar, saya tunjukkan formula yang lainnya adalah len. Len adalah menghitung jumlah huruf pada satu sel. Jumlah huruf pada satu sel itu berapa panjang huruf yang ada di sana. Len, singkatan dari leng ya, singkatan dari leng. Nah, inilah memotong data. Terus di bawah, turun lagi ke bawah. Saudara-saudara, saudara melihat ada angka panjang. Jadi banyak sekali kode yang angkanya panjang banget kayak gini. Itu adalah kode, ya, kode NIK saudara, kode NPM, kode nanti ada NIP kalau saudara sudah bekerja. Banyak sekali kode yang panjang seperti ini. Nah, itu artinya panjang banget, Ini apa ini ya? 74 NPM kalau nggak salah ini. Oke, kita ganti dengan NIK, coba kita ganti dengan, tunggu dulu lah sebentar ya sebelum NIK. Ini dulu lah, angka ini dulu. Ini kalau dipotong dengan left, right, dan mid, seperti ini. Kita potong dengan left 2 huruf, maka dia isinya 74. Dengan right, ya panjang sebelah kanan, dia akan 002. Dengan mid, ya dengan mid apa tadi? 7,6 ini salah. Isinya ini salah ya, ini saudara ngisi sendirilah nanti itu di sini contohnya. Mid C676 ya, jadi dah huruf ke-7 sepanjang 6, isinya seperti ini. Tolong perhatikan. Dia ada angka 0 di depannya. Artinya adalah ini teks. Ini teks bukan angka. Ya. Selain ciri khas yang lain adalah dia mepet kiri.
Jadi hasilnya ini bukan angka. Angka munculnya 74, tapi bukan angka. Dia teks. 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 Gitu ya. Nah, bagaimana sekarang kita memindahkan teks ini menjadi angka? Kadang-kadang kita perlu menjadi angka. Cara pertama adalah dengan value. Value ya, dengan value. Oke, kita mulai value angka 74-nya, value D17, silakan saudara pasang formulanya di sini. Value D17. Ya, enter. Lihat, angka 74-nya ke kanan sekarang. Artinya dia sudah angka, sudah number, bukan lagi teks. Apa bedanya sih, Pak? Oh, satunya bisa dihitung, satunya tidak gitu ya. Saudara masa nggak tahu sih beda teks dengan number gitu ya. Oke, yang tengah. Value angka 002. E17 ya, E17 itu diangkat. Lihat, menjadi angka 2, 000 di depannya hilang. Karena dia bukan lagi teks. Ingat, tampilan angka selalu 0 di depan itu tidak muncul. Jadi kalau saudara bercanda gitu. Mau nggak gajinya nanti saya tambah angka 0 gitu ya? Mau, tapi di belakang, jangan di depan gitu. Kalau saudara di belakang berarti dikalikan 10 gaji kita gitu ya. Tapi kalau di depan nggak ada artinya gitu. Itu bercanda. Oke, sama dengan ini value lagi. Value yang ada di atasnya itu huruf F17 ya, F17. Enter. Ya, sekarang dia sudah berhuruf, sudah ada angkanya. Oke, sekarang saya lari ke kanannya kolom L, tolong perhatikan di kolom L. Kolom L itu saya jumlahkan sum yang ada angka-angka di atasnya dijumlahkan sama dengan 0. Tapi di bawahnya dengan sum yang sama ada nilainya. Nah, lihat sum dari teks itu tidak ada hasilnya ya. Sum dari teks isinya 0. Tapi sum yang sudah teks yang sudah di value baru ada nilainya. Cara lain, ini cara lain ini menggabungkan sekaligus saja. Ini value dan mid digabungkan. Saudara boleh belajar value mid. Ya, mid berapa tadi? Oh, mid ya. Left dulu deh. Ini left dulu. Sorry. Sini aja saudara belajar. Left angka ini C16 sepanjang berapa itu? Tadi 2 ya, sepanjang 2. Enter. Ya. Dengan gabungan formulanya adalah value left, hasilnya akan sama. 2 juga ya. Jadi, ayo saudara mulai belajar menggabung 2 formula sekaligus. Itu adalah keahlian ya. Mulai terampil menggabung 2 formula sekaligus. Value mid, value left, value right. Silakan saudara gabung, letakkan di sini. Value right, value mid. Nah, sudah ya. Saya tunggu 1 menit. Untuk menggabungkan value-nya. Value mid, value left, value right.
Oke, sudah 1 menit. Berikutnya kita lanjutkan. Ini ada trik, namanya trik. Trik itu adalah di luar jalur ya, tetapi sudah ditemukan caranya oleh teman-teman, yaitu dikalikan 1 aja, Pak. Dikalikan 1 dia langsung berubah kok, jadi angka, jadi numerik katanya. Oke, kita coba ya. Sama dengan 74 yang di atas ini dikalikan 1. Bener nggak? Enggak tuh. Sama dengan ini 002 ini dikalikan 1. Tapi walaupun dia mepet kiri, sumnya masuk ya. Sumnya ini, yang di sebelah kanan ini masuk dia, tidak lagi 0. Sama dengan angka 021 ini dikalikan 1. Iya. Jadi, dikalikan 1, dia bisa dijumlah sekarang. Nah, itu apa namanya temuan biasa ya, ilmunya Excel ini lebar sekali. Beberapa dosen mengatakan, bahkan juga saudara kalau menemukan sesuatu yang saya ajarkan, tidak ajarkan, beritahu saya dan beritahu teman-teman lainnya ya. Banyak sekali hal-hal yang unik yang tidak dipublish ya, tidak dipublish di Excel, dan ternyata bisa gitu ya, seperti itu. Itu banyak. Nanti kita akan ketemu satu persatu, kalau saya ingat saya akan ajarkan. Dan sekarang saya ingat adalah kalikan 1, makanya di sini saya tulis supaya nggak lupa gitu. Oke, terus kemudian saudara ingin mengetes, apakah ini is-text? Saudara boleh ngetes. Oke, saudara sudah belajar ya, is-text, is number, sudah belajar minggu lalu. Sudah belajar belum sih? Perasaan saya sudah ya, tapi kok kita coba. Sama dengan is-text, kurung buka, ini, angka ini, true. Nah, jadi dia bilang ini text. Sekarang kita coba copy ke bawahnya. Is text? False. Jadi ini bukan teks. Tapi yang bawah, kita copy lagi. False. Jadi ini bukan teks. Ini sudah jadi angka ya. Begitu dia dikalikan 1, dia sudah false. Jadi bukan lagi teks. Dia adalah angka. Pak, pertanyaan diganti is number boleh nggak Pak? Boleh. Kita ganti ya. Sama dengan is number. Ini. False. Jadi ini bukan number katanya. Copy ke bawah, is true, true katanya, is number true. Jadi yang bawah ini, yang value setelah itu hasilnya adalah number. Kalau letakkan di bawah, apakah ini number? Yes. Jadi itu kita bisa ngetes ya, is a number, is true. Kita bisa lihat dengan cara seperti ini. Kita akan buktikan apakah dia number, apakah dia text. Oke, Pak kok mepet kiri? Katanya kalau number dia mepet kanan. Nah ini juga saya nggak bisa jawab itu. Saya nggak bisa jawab. Kalau saudara teliti kan kata Bapak tadi ciri khas number ya adalah mepet kiri, mepet kanan, teks mepet kiri ya. Tapi ini saya lihat kenapa number kok mepet kiri? I don't know. Saya nggak bisa jawab. Oke, jujur dong. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti kalau saat saya bisa menemukan, saya jawab. Oke, ini adalah menggabungkan data. Bawahnya, menggabungkan data, saudara memakai tanda dan. Jauh lebih mudah daripada dari formula concatenate. Ini ya, nggak ada ya sini ya. Nggak ada ya. Jadi formula yang untuk menggabungkan data, ada formulanya, namanya concatenate. Sama dengan concatenate. Nah, itu adalah menggabungkan beberapa teks. Menggabungkan beberapa teks. Contohnya ini, titik koma, ini, titik koma, sampel awal. Gitu ya. Itu adalah concatenate.
Ya, silakan. Ini adalah gabungan dari 3 teks di atas. Pak, rapat banget. Ya oke, silakan pakai spasi, tambahkan spasi. Tapi cara lain yang selain pakai concatenate, saudara bisa dengan tanda dan. Ya, tanda dan. Nah, sama seperti di atas, pakai value atau dikalikan 1, sama seperti itu. Kok tanda dan itu juga tidak di buku, nggak ada ya. Atau mungkin sudah ada, tapi aslinya di textbook nggak ada. Tanda dan. Ini saudara melihat dan dipakai untuk menggabungkan beberapa nama. Oke, ini adalah kok name Pak? Ya karena harusnya pakai di sini adalah dengan tanda petik. Ya, tanda petik gitu baru ya daerah tadi harusnya kan data. Ya Allah, kenapa lagi nih? Your screen sharing is pause. Mati aku. Capek rupanya dia tadi. Ya, sudah kembali screen sharing saya. Oke, sekarang saya selesaikan sini dan kembali saya nggak perlu yang awal, saya pikir nggak perlu ya perkenalan tentang berapa sheet-nya itu akan banyak, menghidden berapa kolom, udahlah nggak usah tuh. Sekarang saudara pindah ke paling kanan, ada ANNC warna kuning ya. Saya akan perkenalkan fasilitas formula yang baru kepada saudara. Fasilitas yang baru, ini bukan formula. Karena saya akan memperbandingkan 3 fasilitas. Goal dari pertemuan hari ini adalah memperbandingkan 3 fasilitas. 3 fasilitas yang nanti hasilnya harus saudara kuasai gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang saudara lihat di sheet AA. Sheet AA. Oke, saudara perhatikan sheet AA. Ini adalah toko A, semuanya membuka ya, semuanya membuka, karena ini saya akan perlahan-lahan banget. Toko AA itu menjual pepaya, mangga, pisang, jambu. Ini lagu ini, pepaya, mangga, pisang, jambu, tambah durian. Nilainya yang sudah terjual adalah 1.000, 2.000. Nah, nilai gampang-gampangan aja lah supaya mudah diingat. Toko A. Toko B, dia menjual hal yang sama tapi lebih laris. Sampai ada 10 item, 10 kali menjual. Oke, toko C. Ini sudah belum sih? Saya sudah ngajarin ini belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Oke, kalau belum, saya takut mengulang karena antara 3 kelas yang saya ajar ini finishnya nggak sama gitu. Makanya, saya takut mengulangi. Oke, durian, toko C sekarang. Toko C juga menjual hal yang sama dan dengan jumlah yang berbeda dan urutan yang berbeda. Oke, kasusnya adalah saudara ingin, tolong perhatikan kalimat saya, saudara ingin menjumlah ketiga toko ini, ya, saudara pemilik ketiga toko ini, jangan menjumlah, ketiganya berapa sih? Kalau saudara ingin jumlah, jangan pakai kalkulator. Oh, pakai kalkulator gampang, Pak. Bukan itu. Kita akan pakai Excel ya. Fasilitasnya adalah data consolidate. Oke, buka dulu sheet baru. Ini ada sheet kosong, saya sudah sediakan atau belum, saya lupa. Buka sheet baru saja dimanapun Anda berada. Saya akan besarkan supaya kelihatan dari belakang. Oke.
Oke ya, dari belakang mudah-mudahan kelihatan. Saya menuju B3 supaya tidak terlalu atas, supaya tidak terlalu kiri. Saya menuju sini. Jadi saya akan menjumlahkan data-data dari 3 toko tadi. Ya, saya letakkan di sini. Tolong perhatikan. Ya, caranya adalah data, klik data. Semuanya ngeklik data di atas, jangan sampai ketinggalan. Klik data di atas situ. Terus kemudian saudara cari consolidate. Saya ada di sini. Agak berbeda-beda tempatnya karena tergantung dari office saudara. Office-nya tipe berapa. Nggak sama ya, tapi nggak usah risau karena memang saudara memilikinya office yang itu. Saya pakai 2019 dan letaknya ada di sini. Consolidate, data consolidate. Klik consolidate. Oke, muncullah menu yang sama. Semuanya menunya sama, bentuknya sama. Tidak ada boleh ketinggalan ya, tidak ada yang boleh ketinggalan. Klik top row dan left column. Di bawah itu ada top row dan left column. Maksudnya adalah kita akan menjumlahkan sepanjang judul atasnya sama dan judul kirinya sama. Kalau judul atasnya berbeda, nggak usah dijumlah. Atau judul kirinya sama, nggak usah dijumlah. Tapi kalau sama, jumlah. Gitu ya, itu perintahnya. Jadi ini dicontreng. Terus kemudian kita ke atas, sum. Pilihannya banyak, ada count, ada average. Jadi average rata-rata, kalau count menjumlahkan selnya saja. Berapa sel sih? Gitu. Tapi kalau sum menjumlah isi sel. Nilainya yang dijumlah. Kita pakai sum ya. Kemudian apa yang mau dijumlah? Reference. Mana yang mau dijumlah katanya Excel. Oke, reference. Kita klik reference. Kemudian semuanya sudah mengklik reference sehingga muncul kelap-kelip. Ya, pindah ke sheet AA. Ya, sheet AA. Pindah. Setelah saudara pindah ke sheet AA, saudara klik ya kolom B terbatas juga boleh seperti ini. Kolom B sampai dengan durian gitu boleh. Terbatas saja, barisnya hanya 6, kolomnya hanya 2. Ya, kalau sudah saudara add. Jadi add, jangan oke belakangan ya. Oke, add dulu, add. ADD itu, add. Dia akan turun ke bawah ke all reference. Ini numpuk nanti di sini. Oke, kemudian reference yang kedua, hapus saja yang tadi. Kita pindah ke reference, ke data yang kedua di BB, sheet BB. Sheet BB ini banyak banget, mungkin ada 1000 baris. Gitu. Capek lah. Cari caranya paling gampang ya diginikan saja, BC gitu ya. Jadi saudara klik nama kolomnya BC. Lebih ringkas mungkin lebih ringkas. Tapi ini boros, nggak apa-apa, pilihan aja nih. Ini akan diblok 1 juta baris. 1 juta baris. Dari baris yang pertama sampai dengan baris yang ke-1.000.000. Lihat munculnya di sini adalah BB, $B, $2, $C. Artinya seluruh kolom B sampai dengan kolom C. Add. Ya, sudah selesai. Yang ketiga nanti, yang saudara berlatih sendiri ya, yang ketiga. Saya hanya 2 dulu. Oke, sekarang saudara klik OK. Klik OK. Yes. Di sheet baru saudara tadi, muncullah angka-angka ini. Nih, saya blok supaya kelihatan dari jauh, supaya menarik perhatian saudara. Pepaya 12.000, nanas 5.000, mangga 17.000, pisang 5.000, jambu 8, dan durian 13. Ini adalah jumlah dari 2 sheet tadi. Ya, ada jumlah dalam 1 sheet karena pepayanya berulang kali. Ya, ada jumlah dari beberapa sheet sekaligus. Ada jumlah dari 1 sheet dan beberapa sheet sekaligus menjadi summary seperti ini. Oke. Sepanjang judul
atasnya sama, lihat ke BB dan AA dulu lah. Sepanjang judul atasnya sama, kata-kata terjual dan rupiah, dan judul kirinya sama. Ini. Oke, kita bermain-main lagi sekarang. Kita bermain-main. Oke, di AA kita duriannya, kita ganti durian X. Durian X gitu ya. Oke, tapi tampaknya jangan di sinilah, di BB aja deh. Mainnya BB di BB supaya kelihatan. Ya, di BB aja, di BB ada beberapa kali durian ya. Mangga nih, mangganya ada 2. Mangga yang atas yang 2000 kita ganti mangga spasi. Nah, mungkin jangan X. Lebih enak mangga spasi, enter. Jadi mangganya ada spasi. Jadi setelah huruf A itu ada spasi. Oh alah, mana lagi? Kok nggak kelihatan? Oke ya. Kita mulai lagi melakukan hal yang sama seperti itu. Letakkan di kolom E. Letakkan di kolom E supaya saudara lihat perbandingannya yang tadi sama yang sekarang. Kolom E, data consolidate. Yang tadi masih ada, lihat, yang tadi masih ada, jadi kita nggak perlu ngulang. Hanya saja ada BB9 ini kita masukkan, delete saja. Saya ke delete, jadi isinya ada 2 input ya, 2 input. Oke, apa yang terjadi? Yes. Hasilnya seperti ini, kita lihat mangganya terpisah. Ada mangga biasa, ada mangga yang 2000. Kenapa terpisah? Saudara harus mencari tahu kenapa ini kok terpisah. Pasti ada perbedaan antara mangga di atas sama mangga di bawah. Perbedaannya apa? Spasi. Paham ya? Jadi perbedaan sedikit saja akan mengakibatkan dia tidak dijumlah. Seharusnya 17.000, dia terang mangga dan mangga spasi. Spasi aja nggak dianggap sama dia. Nah, seperti itu. Apalagi X. Ya, apalagi huruf ya, apapun tanda-tanda baca yang kelihatan mata. Spasi aja nggak dihitung. Maksud saya mengakibatkan dia berbeda. Oke. Data consolidate saya selesai, tapi saya penjelaskan gini. Halo saudara-saudara semuanya, apa bedanya? Tolong saudara perhatikan data consolidate dengan sum if. Saudara sudah belajar sum if. Lihat sum if, kemarin kita belajar sum if. Ya. Sum if adalah menjumlah yang namanya Agung berapa nilainya, gitu kan? Yang Arini dijumlah berapa nilainya? Maimunah dijumlah berapa nilainya? Sukandar dijumlah berapa nilainya? Sama kan dengan data consolidate? Ya, dalam hal ini sama. Tetapi data consolidate bisa beberapa halaman. Ingat, beberapa halaman. Itu perbedaannya. Pak, kalau data consolidate saya pakai 1 halaman saja, kan sama, Pak. Dengan sum if, yes. Hasilnya sama. Kalau saudara pakai data consolidate untuk 1 halaman saja, maka manfaatnya sama. Gitu. Oke. Berikutnya adalah statement gini. Pak, ini tolong ya perhatikan saudara. Pak, kalau ada perubahan data di sum if, saya ubah datanya nih Pak ya. Agung menjadi 200.000, kemarin 100.000, sekarang Agung saya tambahkan Pak. Agung jadi 200.000. Ya, Agungnya langsung nambah. Jadi reaksinya sum if seketika. Ya, reaksinya sum if itu seketika.
Oke, bagaimana dengan data consolidate? Oke, kita tambahin sekarang BB mangga yang spasi tadi, mangga di atas, mangga yang di bawah lagi ya, mangga ini yang di bawah apa? Pepaya. Pepaya 1.000 ini kita ganti dengan 100.000. Nah, gitu kan? Tadinya 1.000 jadi 100.000, naik 99.000. Apa yang terjadi? Pepaya nggak berubah. Jadi pepayanya tidak berubah di sini. Ya, tidak berubah. Bagaimana cara mengubahnya? Harus dilakukan consolidate ulang. Oke, saya ulangi consolidate-nya. Saya letakkan lagi letaknya di sini. Data consolidate, mana tadi datanya? Ketutupan lagi sama ini. Sebel kalau udah begini. Oh, ini muncul. Consolidate. Muncul seperti ini. Oke. Yes, sekarang muncul. Jadi harus dilakukan consolidate ulang, ya, baru dia bereaksi. Apa itu kelemahan atau itu kehebatan? Allah, saya nggak tahu. Saya bukan pembuat Excel, tetapi kita telan saja, kita maklumi saja kenapa consolidate itu tidak dibuat otomatis. Dia harus diulangi. Kenapa? Sama dengan formula. Kalau formula memang semua formula itu kalau diawali kata sama dengan atau tanda plus atau tanda minus selalu otomatis, ya, selalu otomatis. Selalu bereaksi seketika. Oke, sampai di sini selesai sudah data consolidate. Ada pertanyaan? Saya beri waktu saudara sekitar berapa menit? Sudah. Izin bertanya, Pak. Oke, siapa nih? Aulia, Pak. Aulia, nomor urut 8. Iya, Pak. Oke, Aulia, silakan. Jadi, saya nggak tahu sih, Pak, ini material atau enggak. Tapi di saya itu tampilannya tuh urutan datanya tuh berbeda, Pak. Urutan data ini? Iya, Pak. Jadi kayak pertama tuh punya saya pepaya, mangga, pisang, jambu, nanas, durian gitu. Jadi nggak kayak yang dicontohkan. Tapi materinya sama ya? Rupiahnya sama ya? Iya, Pak. Rupiahnya sama, jumlahnya hanya urutannya. sama. Waduh, Hanya saya no comment. Nah, komen di situ karena memang itu terbukti di beberapa hal. Jadi itu tidak material, saya pikir tidak harus didebatkan karena untuk mensort ini karena ini formulanya nggak ada ya, angka ini betul-betul sudah angka lepas. Jadi saudara sort segala macam juga nggak ada masalah gitu ya. Baik, Pak. Takutnya nanti kalau misalnya lagi ujian terus urutannya nggak sama gitu. Nggak apa-apa kalau ujian kita dosen harus wise, harus wawasannya harus luas. Oke. Don't worry ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, makasih Aulia. Ada yang lain mau bertanya? Silakan. Sebelum kita pindah materi ya, saya sudah anggap selesai data consolidate. Ada yang ketiga, bahan-bahan perbandingan yang mirip dengan data consolidate. Dan ini agak panjang ceritanya. Ini mungkin makan waktu setengah jam. Consolidate cuma 20 menit, cuma 15 menit. Ini agak panjang nanti, akan setengah jam mungkin. Sudah? Oke, Indah. Halo, kayaknya mau nanya, Indah. Enggak? Oh, wajahmu. Silakan, Indah. 13, mau nanya apa? Yang kan kita data consolidate itu, Pak. Yang top row-nya RP itu muncul, tapi kenapa yang diterjualnya itu nggak muncul ya, Pak? Kan kita ngebloknya dari... kata-katanya? Ya. Oke, good. Terima kasih. Harusnya ada kata-katanya judulnya, Pak. Kan judulnya kan ada dua, Pak. Dua kolom. Ya, Indah, saya juga nggak bisa jawab ini. Nggak bisa jawab. Kenapa dihilangkan oleh Excel gitu ya?
Excel ngilangin ini dan saya nggak bisa komplain. Memang dihilangkan karena di sini pertemuan ya antara dua hal, judul kiri sama judul atas gitu loh. Mungkin Excelnya bingung atau enggak, buang aja. Saya nggak tahu alasan Excel membuang ini. Tapi memang nggak muncul. Memang nggak muncul. Jadi di sini tidak muncul, saudara-saudara. Jangan khawatir, jangan marah. Ini daerah kuning ini nggak muncul, dihilangkan oleh Excel gitu ya. Oke, lagi mungkin pertanyaan sekalian saya tambah, Indah. Yang lainnya juga mungkin nanya, Pak, kalau rupiahnya 1 RPH, 1 RP jumlah enggak? Enggak. Nih, RP misalkan, RP nih. RPH. RPH di kolom di BB. Ya, di BB RPH, di ARP. Kan sama Pak artinya. Goblok banget Excel kalau gitu. Oke, kita coba saja, jangan marah-marah dulu. Kita coba saja. Oke. Ya, sampai sini. Ini saya ya kan, consolidate-nya hilang karena saya keluar dari gimana masuk lagi ke situ. Oke, data. Sudah selesai data. Consolidate. Ya, masih ada yang tadi. Enaknya begitu ya, ini consolidate walaupun suruh ngulang, dia masih simpan data-data informasi dari data consolidate terakhir, dia masih simpan. Jadi kita nggak perlu ngulang dari awal, langsung aja oke. Ya, kita perhatikan. Kita perhatikan apa yang terjadi. Nah, dalam 2 kolom terpisah. 2 kolom terpisah, tolong perhatikan itu. Tuh, 2 kolom terpisah. Jadi hati-hati dengan judul yang berbeda, ya kalau ini tadi Mangga 2000 yang agak berbeda, ada spasinya sekarang, Mangga 2000 juga terpisah, lihat angka ini. Dan judul kolom yang tidak sama, tidak menjumlah gitu ya, tidak menjumlah. Jadi artinya adalah kalau saudara menggabungkan beberapa sheet, tolong itu disamakan dulu judul kolomnya. Biasanya kalau dalam praktek tuh setelah ketahuan salah baru dicari, ada yang salah nih. Biasa ketemu salah dulu baru tahu yang salah ya, baru diperbaiki, baru diulangi, baru benar gitu ya. Kejeblos dulu baru kita biasanya dalam praktek. Nggak masalah sih. Tapi kalau ujian hati-hati. Oke. Ya, kita pindah sekarang ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah di sheet di Excel yang berbeda. Di Excel yang berbeda. Saya keluar dulu dari sini. Saya keluar, stop share. Saya masuk lagi screen nomor latihan 32. Ya, latihan 0302. Kemarin sore sudah saya bagikan 0302. 0301 belajar sendiri, 0303 kalau sempat ya. 0302. Ya, sudah seperti ini, 0302, 032E. Kita pindah ke sheet yang warna merah. Yes. Sheet yang warna merah ya, seperti ini. Mudah-mudahan saudara tidak terganggu. Saya jelaskan saudara-saudara, saya lompat ke data yang rumit, tidak dengan data yang sederhana, karena apa? Karena ini panjang banget kalau ceritanya. Saya ingin selesai segera, setengah jam sehingga saudara masuk gitu ya, langsung paham. Yang saya akan ceritakan ini adalah pivot table. Mungkin sudah pernah dicoba, pernah diajari oleh dosen dulu ketika saudara semester 1.
Dan kuda saudara juga sudah pernah belajar mandiri, belajar ketika saudara melakukan hal-hal di akuntansi. Nah, kewajiban saya untuk memperdalam ini di sini karena pivot akan banyak dipakai di dalam auditing. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan ini ada kolom A sampai dengan kolom H. A adalah nomor invoice, B adalah tanggal. Pak, tanggal bentuknya jelek, Pak. Iya, boleh saudara ganti. Format sel, bla 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 ya. Ingat DD, MM, YYY itu boleh. Terus pelanggan sudah, barang yang dibeli ini, kuantitasnya ini, harga satuannya ini, harga bruto. Harga bruto ini adalah perkalian dari kuantitas dengan satuan ya. Sudah ada tuh perkaliannya, formulanya. Dan siapa yang menjual pramuniaganya ya adalah nama-namanya ada di sini. Oke, kemudian kita ingin mensamerikan. Ini data luar biasa banyaknya, bisa 1.000, 2.000, 3.000 baris. Fasilitas pivot. Klik pivot 1. Nah, ini adalah pivot ya. Pivot ini adalah menjawab pertanyaan, menjawab atau melaporkan pelanggannya bernama Bu Jenab, beli barangnya apa saja, ya dari pramuniaga siapa. Terus pelanggan-pelanggannya terdaftar di sini, bla bla bla, semua pelanggan akan terdaftar dan beli barang apa saja. Dan ini dari pramuniaga dan ini jumlahnya, kilonya, gitu ya, seperti itu. Ini adalah pivot, hasil pivot. Oke, bagaimana membuatnya nanti kedua, saya langsung ke tengah, hasilnya ini. Bagaimana mengubahnya sekarang? Oke, pivot itu adalah laporan yang enak sekali. Enak sekali. Kalau saudara klik di daerah biru, ini tolong ya, ini daerah biru, baris ketiga sampai dengan G, A sampai G, itu daerah pivot. Saudara, itu namanya daerah pivot. Daerah pivot itu berkait erat dengan input. Dia langsung masih kait. Berbeda dengan data konsolidasi tadi, itu begitu selesai dia putus hubungannya. Kalau ini berkait selamanya. Oleh karena itu, tolong perhatikan ya kaitannya itu. Ya, kita klik muncul di sebelah kanan, pivot table. Walaupun ini bisa ditutup. Kalau saudara tutup boleh saja, tutup saja, klik. Nah, kok nggak ada Pak? Itu munculkan saja lagi. Munculkan lagi, nanti di sebelah sini ada yang namanya mana lagi sebelah kanannya? Design, analyze. Nih, field list ya, di analyze itu ada field list. Daftar field. Ya, diklik saja daftar field ya, maka dia akan muncul. Iya, nih field list ini adalah daftar atau logika berpikirnya pivot yang sudah kita kerjakan. Oke, saya ke field list ini. Kotak yang paling atas adalah daftar kolom-kolom input. Jadi nomor invoice, tanggal, pelanggan, barang, kuantitas, harga satuan, harga bruto, dan pramuniaga. Itu urutannya persis sama dengan input. Bayangkan kalau inputnya, saudara beri ada input, nggak ada judulnya. Pivot ngambek, pivotnya nggak mau. Pokoknya pivot itu ingin semua kolom ada judulnya. Nah, ya, ini judul-judul kolom di input. Oke, kemudian 4 di bawah, kotak 4 di bawah itu adalah ya filters, namanya judul halaman. Kalau saudara ingin letakkan ini data di sini, itu akan jadi judul halaman. Kolom, dia akan jadi judul kolom. Rows, dia akan judul baris. Values akan data yang dihitung. Ya, kita rubah sekarang. Pramuniaga. Jangan dulu. Sumnya dulu. Ini dulu yang paling gampang. Yang dihitung jangan kuantitas, Pak. Yang dihitung rupiah. Oke ya. Harga satuan.
Coba kuantitasnya yang contrengannya dihapus. Caranya gampang, diklik saja contrengannya ini akan hilang datanya. Lihat, langsung hilang. Diganti harga satuan, diklik harga satuannya. Ya, sekarang muncul harga satuan. Ya, harga satuan yang muncul. Jadi, itu tanda-tanda pivot ini berkait erat dengan input. Nggak putus dia. Oke, kemudian apa lagi ya sekarang? Oke, saudara ingin bujenap. Bujenap ini di judul halaman. Judulnya, pelanggannya ada di sini. Cara lain itu saudara seret ya. Selain menghapus, dia bisa diseret. Pelanggan, ini kata-kata pelanggan di rows itu, di kotak rows, saya klik, seret ke atas. Yes. Sekarang sudah berubah bentuk laporannya karena pelanggannya ada di atas. Pelanggannya saya pilih nih, all-nya diganti dengan Bu Jainab. Tuh, Bu Jainab saja yang muncul. Oke, Bu Jainab muncul, Bu Jainab. Nah, ini adalah Bu Jainab. Bu Jainab beli kacang hijau dan dari Roy dan Tono. Nah, bentuk laporannya sudah berubah sesuai dengan keinginan kita. Bentuk laporan yang tadi rumit sekarang lebih sederhana karena memang datanya kita menginginkan laporan seperti ini. Ya, sebaiknya memang nasihat saya, saudara sebelum meletakkan data-data di mana-mananya, saudara desain dulu di kertas. Saya maunya laporannya seperti apa sih? Saudara desain mana kolom, mana baris, mana judul halaman seperti itu. Setelah saudara yakin bentuknya seperti ini, oh ini baris, oh ini kolom, baru saudara seret ke tempat-tempatnya. Salah, saudara nggak puas, pindahin. Ya, nggak marah kok, Excel-nya nggak marah, pivotnya juga nggak marah. Oke, itulah yang saya harga satuan. Salah ya, bukan harga satuan, bruto ya. Oh, mohon maaf nih. Harga satuan saya ganti dengan bruto. Nah, ini jumlah pembelian dari Bu Jenab seperti ini. Oke, Bu Jenabnya saya turunkan lagi ke bawah. Gampang banget. Keliru lagi, barang dulu baru Bu Jenab, jadi terbalik. Nah, bisa. Kacang hijau dibeli oleh Bu Jenab, oleh Kades, oleh toko maju seperti itu. Bisa saja ya, bolak-balik seperti itu bisa saja. Saudara meletakkannya terbalik. Jadi hasilnya juga terbalik. Pak, bagaimana membalik-baliknya? Oh, ini gampang banget, saudara-saudara. Untuk balik-balikannya nih kayak, nih tolong perhatikan. Di barang ada segi di sini, tolong perhatikan saya melingkar-lingkar seperti ini. Klik ini, itu ada fasilitas. Move end, artinya pindahkan ke akhir. Move down, pindahkan satu baris. Ya, terus ada move up, pindahkan ke atas. Move beginning, pindahkan ke paling atas gitu ya. Terus ada remove ya, ada fill setting, ingat fill setting. Nanti kita belajar lagi semuanya ya, sebentar. Tapi yang jelas adalah untuk memindahkan itu gampang banget. Pindah-pindahkan, kalau Pak kotaknya kecil Pak, saya isi 5, nggak muncul semua. Oh gampang itu, ya gampang sekali. Pindah-pindahin aja. Oke, sekalian nasihat saya mungkin perlu, saudara mungkin perlu catatan dari omong-omongan ini, ya. Dan catatan saya sudah saya berikan dalam bentuk PDF kepada saudara. Sudah dalam bentuk PDF. Jadi ada catatan saya, pivot ya, tentang pivot. Saudara bisa baca, ketika saudara mengerjakannya nanti, saudara akan ketemu masalah-masalah. Itu salah satu masalahnya di sana. Kalau saudara catat sekarang panjang banget, nah di sana saudara. Nanti saudara jawab sendiri. Oke, sekarang saya mau pindah. Ke ini dibuang dulu semuanya. Oke, semuanya dibuang. Semuanya membuang ini. Pramuniaga juga dibuang. Ya, sekarang asik kan? Hilang. Laporannya hilang. Sekarang Pramuniaga letakkan di rows. Nah, sekarang terbalik yang tadinya di kolom.
Pramuniaga ini menjual apa saja, gitu. Menjual apa saja. Ya tentunya ada barang, letakkan di sini. Oke. Kemudian setelah itu baru menjual apa saja. Dia menjual kepada siapa? Kita letakkan pelanggannya ada di kolom. Nah, sekarang terbalik dia. Dan harganya berapa? Dia menjumlah bruto. Brutonya saudara letakkan di values. Yes, seperti itu. Terbalik ya, sekarang saya membuat paling kiri justru pramuniaga. Mudah sekali mengubahnya. Oke, tolong perhatikan, di sini kita perhatikan ada total. Ada total. Di baris ke-11 itu ada total. Saya nggak tahu, kadang-kadang agak berbeda sedikit ya dengan saudara. Baris nggak pas baris 11. Tapi jelas tolong di kolom A itu ada rahmat total. Ada total dari rahmat. Ada total dari Roy. Artinya adalah ada subtotal yang secara otomatis diberikan oleh Pivot setiap ada perubahan data. Otomatis. Sekarang masalahnya adalah saudara perlu nggak dengan subtotal ini? Subtotal, jadi kalau di row itu ada dua subtotal. Kalau di kolom nanti ada 2 atau 3, ya pasti ada subtotal. Di filter ini, di judul halaman ini saudara letakkan 2-3 buah field, ada subtotalnya. Selalu ada subtotal yang otomatis diberikan. Masalahnya perlu apa enggak? Kalau enggak perlu, membuangnya gampang banget. Ayo, klik subtotal, kolom A, klik kanan, kemudian ada subtotal pramuniaga di sini, ya, buang saja. Yes. Itu tidak perlu dia. Kalau saudara ingin memerlukan lagi, ya klik kanan, subtotalnya dicontreng lagi, maka akan muncul ya, seperti itu. Buanglah subtotal yang tidak diperlukan, karena biasanya akan tambah pusing kepala kita melihat banyak banget subtotal. Di barang sekarang sebelah kanan, ubi merah, saya klik, subtotalnya ada nggak? Ada. Ya, tuh subtotalnya. Kalau sudah dicontreng, kalau nggak perlu matikan saja. Jadi setiap judul, filter, kolom, maupun row, subtotalnya pasti ada. Ya, seperti itu. Subtotal bisa dibuang. Ya, selesai. Saya pindah sekarang bagaimana membuat pivot. Tapi sebelum pindah ke awal ini kan saya dari tengah ke ujung tadi. Sekarang dari awal ke tengah. Sebelum saya pindah ke sana, ada pertanyaan nggak? Silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Siapa nih? Serina? Iya, Pak. 24. Tadi kan, Pak, pas... Hah? Serina kan? Iya, Pak, benar, Pak. Oke, silakan Serina. Tadi pas masukin jumlah bruto itu kan, Pak, saya lihat Bapak langsung ke bagian values-nya. Tapi kalau saya ke rows-nya ada gitu, dia bukan sum tapi count. Itu kira-kira biar dia otomatis gimana ya? Saya harus mengubah dari settingnya dulu malahan. Nggak perlu. Oke, count jadi sum count itu adalah biasanya, oke saya jawab ya, ini untuk semuanya. Ini pertanyaan saudara juga sudah saya jawab di dalam petunjuk PDF itu. Ada PDF, tapi nggak usah, nanti bacanya belakangan, jangan sekarang, nanti matanya nggak ke komputer lagi, matanya tetap ke komputer aja. Nanti saudara baca semuanya ya, ada di sana. Intinya adalah, kalau di sini kata-katanya count, saudara tinggal klik saja, klik, ya, angkanya, klik aja angkanya, klik kanan, terus saudara ada field setting, ini ada field setting, mana field setting? Kok nggak ada? Value, ini ada value field setting, ini ada value field setting. Saudara ganti count, dari count jadi sum. Nah, judulnya juga berubah. Mau ganti rata-rata juga boleh. Mau angka maksimal juga boleh. Angka minimal, nah itu biasa. Standar deviasi juga ada ya, standar deviasi. Tuh paling bawah. Saudara mau
pilih angka apa. Biasanya dia suka sekali Excel ini memunculkan count. Nggak usah khawatir, saya katakan di dalam petunjuk, kalau angkanya kecil-kecil, saudara harus curiga, itu bukan sum, itu count, ya gitu. Ganti dengan sum. Seperti itu, udah. Atau dengan cara seperti ini, saya tadi klik kanan ya, klik kanan di area pivot, atau di daerah field sini. Klik sini, ada value field setting paling bawah, sama seperti tadi ya. Jadi value field setting bisa didapatkan dari area ini atau area ini bisa. Terjawab, Serina? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, yang lainnya silakan. Pak, izin, Pak. Oke, silakan. Siapa nih? Ridwan, Pak. Nomor berapa, Wan? Wajahmu Nomor nggak kelihatan. 19. Hah? Nomor Oke, 19 ya? Ngasih tahu aja, Pak. Tadi yang balik ke yang data consolidate tadi, kalau misalkan di setting itu kita centang yang kan tadi ada top row left column, terus sebelah kanannya create link to source data, itu bisa otomatis gitu, Pak. Oh, data consolidate. Nggak usah. Kamu balik consolidate, kan ada 3 yang perlu dicentang kan? Judul kiri, judul atas, yang di bawah link itu kan? Iya. Link itu adalah akan menghubungkan hasilnya dengan itu boleh saja kalau saudara memerlukan. Maksud saya tidak ajari itu karena tidak berkaitan dengan yang saya mau ucapkan. Monggo. Itu adalah menghubungkan secara skala mata apa yang ini dasarnya dari mana sih gitu loh. Jumlah-jumlah tadi gitu. Aduh, saya minta untuk your device will restart no, tidak restart, nanti saja restartnya. Oke, Mas, bisa terjawab, Mas Ridwan? Oke ya, terima kasih Mas Ridwan. Oke, saya pindah sekarang, saudara-saudara, ke inputnya. Pindahlah ke sheet yang mana tadi ya? Data pivot. Mana kemana ini bagusnya? Oke deh, ini aja. Bikin sheet baru. Oke, sheet baru di sini. Saudara insert, klik di atas, insert pivot table. Jadi ini adalah menu pivot. Kita buat sheet baru atau juga nggak apa-apa sebetulnya, nanti akan dia tanya sini. Tolong perhatikan, akan muncul jendela yang sama bentuknya. Hasilnya mau letakkan di new worksheet atau di existing worksheet. Nah, ini dia pilih. Kalau kita klik new worksheet, nanti hasilnya akan diletakkan sama dia di sheet baru. Oke, kita sheet baru aja ya, lah. Kemudian input, yang di atas input. Select table on range. Di mana inputnya? Inputnya adalah di sheet tadi data E2 ya. Inputnya data E2. Data E2. 32E. Saudara blok saja semua kolom yang ada. Saya sukanya memblok kadang-kadang begini, blok aja di pojok kiri atas gitu, di atas angka 1. Wah, daripada repot-repot saya blok aja di sini. Ya, itu akibatnya seluruh data 1 juta baris ya 16.000 kolom terblok. Tuh. Nggak usah biarin aja gitu. Ya, kalau yang paling bagus adalah memang nggak kayak gitu. Kalau yang kayak gitu agak sopan lah gitu ya. Kolomnya hanya A sampai dengan H gitu ya. Nah, itu lebih enak, lebih jelas. Sampah-sampah yang di luar-luar nggak ikut. Ini lebih bagus. Apalagi kalau barisnya juga diikutkan ya, Ini barisnya masih sampai baris ke 1 juta. Terus choose yang langsung ke bawah, outputnya letakkan di mana? Di new worksheet ya. Terus kemudian oke. Hanya itu. Oke. Nah, itu sudah new worksheet. Kita dapat new sheet baru dan
ini adalah apa namanya bentuknya. Nah, sudah selesai sepertinya sudah tinggal letakkan. Oke, kita letakkan seperti tadi. Pramuniaga di rows, ya, brutonya ada di kanan, terus barangnya ada dijual oleh pramuniaga dan dijual kepada pelanggan siapa saja. Nah, dibalik seperti itu kan? Kita lihat apa yang terjadi. Yang pertama adalah subtotal dulu. Subtotalnya ada nggak? Nggak ada, bingung. Ya udah, kalau udah. Sekarang sudah, Pak, numpuk di kolom A. Ya, datanya numpuk di kolom A. Tolong siapa? Anggra ini numpuk di kolom A nggak datanya? Nggak ada yang numpuk di kolom A? Saya, Pak, numpuk di kolom A. Siapa ini? Sherina, Pak. Serina. Nomor berapa Serina? Absensi? Absen 24, Pak. Oke, Serina. Aduh, saya mau munculkan saudara saya. Oke ya. Dia bagi teman-teman yang numpuk di kolom A, nggak usah khawatir. Oke, penyelesaiannya gampang gini ya, penyelesaiannya. Tolong semuanya, itu juga sudah ada di petunjuk saya. Ya, desain, klik desain. Semuanya bareng. Ayo sekarang desain. Ya, page layout. Ya, page layout. Sorry deh. Desain. Aduh, ini mengganggu banget sini. Report layout, mohon maaf. Ya, report layout. Jadi saudara tulis ya, desain report layout, klik report layout di kiri itu klik. Ya, klik muncul ke bawah. Show in tabular form. Show in tabular form. Artinya adalah satu sel, satu field akan menempati satu kolom. Satu field akan menempati satu kolom. Nggak ada yang numpuk-numpuk lagi. Nah, itu adalah dampak kalau kita membuat desain, ya, report layout, show in tabular form. Jadi kalau saudara bilang compact form, dia akan numpuk-numpuk. Nanti saudara coba sendiri ya, coba sendiri di rumah. Waktu kita terbatas. Nah, baru kemudian ada subtotal. Subtotalnya dibuang, ayo subtotalnya dibuang. Subtotal Rahmat dibuang. Dibuang lagi. Kalau ada di atas, di pelanggan ada subtotalnya enggak? Oh, enggak ada karena dia pelanggannya cuma satu. Kalau nanti ada dua, subtotal dibuang. Caranya klik kanan. Ya, ketik di daerah subtotal kolomnya, kemudian subtotalnya dibuang. Kalau tidak diperlukan. Saya pikir selesai ini sudah penjelasan saya. Penjelasan saya bagaimana input, bagaimana output. Selesai. Oke. Ada pertanyaan? Ayo, saya tunggu pertanyaan. Kita punya waktu 10 menit sebelum istirahat. Sebelum istirahat, saya ingin istirahat, ya, sholat. Sebentar lagi sholat kita istirahat. Saya matikan Zoom-nya, saya harus dimatikan karena saya jelas menghemat pulsa ini. Oke, saudara, matikan tentunya. Kita akan masuk lagi nanti ke Zoom. Karena ada beberapa hal yang saya harus jelaskan lagi di Zoom ya. Pakai Zoom. Kita lihat bisa nggak masuk lagi Zoom yang sudah kita keluar. Saya pikir harus bisa. Stan harus bisa memperbolehkan. Bisa nggak? Ada yang Pak nggak bisa Pak, dosen lain nggak bisa gitu. Boleh? Ada yang ngomong gitu? Saya belum pernah memutus fasilitas Zoom-nya Stan di tengah kemudian masuk lagi, belum pernah. Oke, kalau nggak ada, berarti mudah-mudahan bisa. Oke, tanya dong.
Waduh, kayaknya, tolong saya nanya serius nih ya. Di depan saya ada Anggraini, ada Bella, ada Aulia, ada Muhammad Ridwan. 4 orang wajah. Saya tanya kalian berempat, wajah yang lain nggak kelihatan ya. Mudah-mudahan nggak marah yang lain. Saya kecepatan nggak sih ngajarnya? Enggak kok, Pak. Bapak. Hah? Lumayan, Pak. Lumayan cepat atau lumayan lambat kamu tuh, Bella ini ngeledek ini. Bel, kenapa Bel? Lumayan apa Bel? Lumayan cepat. Jadi terlalu cepat, harus lebih lambat gitu. Sedikit, Pak. Oh, jadi kamu keteteran ya, termasuk yang apa namanya, yang agak riwah gitu ya, agak. Oke, Aulia yang belum ngomong. Aulia ini foto lagi dia. Iya Pak, maaf saya join dengan 2 akun Pak. Oke, terus yang pertanyaan saya jawab ya, nggak apa-apa. Oke Pak, menurut saya sudah pas sih Pak, tapi kalau memang lebih lambat juga mungkin bisa lebih membantu teman-teman yang merasa tertinggal. Tapi memang kadang butuh fokus gitu Pak, kalau misal meleng dikit nanti kayak ketinggalan gitu. Iya, saya bandingin gini, kalau di kelas ketemu ya, kita tatap muka tuh saya suka keliling gitu ya. Terus itu kan ada waktu kosong beberapa menit yang saudara bisa konsentrasi. Ini kan terus saja. Iya ya kan, aku nggak keliling ya gitu. Kadang-kadang saya sadar gitu. Tapi oke, saya akan coba berhenti sejenak. Your internet connection is unstable. Aduh, ini juga si EM3 ini. Anissa, Pak. Anissa nomor 7. Iya, Silakan Pak. 7. Anissa. Mau nanya yang pivot tadi, kan yang sum of jumlah brutonya itu di samping itu nggak bisa hilang ya, Pak? Di samping? Kok nggak bisa? Yang di sum of jumlah bruto. Saya share screen dulu ya, supaya supaya nyambung. Share screen. Kok hilang? Kenapa hilang ya Allah? Kok ngilang melulu? Yang paling pojok kiri bawah ini. Halo? Itu Pak, yang atasnya Pramuniaga. Atasnya Pramuniaga. Oh ini? Nggak Iya. apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nggak hilang. Jadi bentuknya jelek ya? Oke. Iya. Oke. Kalau bentuknya jelek, saya akan ajarkan kepada saudara bagaimana memperindah bentuknya. Oke ya, saya tutup dulu ini fill settingnya biar kelihatan semuanya. Saya kecilkan supaya merangkum semuanya. Ya, ini ya sudah ya. Saudara-saudara, nih, aduh kecil banget lagi. Woi, kecil banget. Sampai 10%. Enggak lah. Stop. Yes. Nih, saudara bisa blok ini semuanya yang daerah biru ini. Ya, daerah biru ini. Tuh, di blok. Oke, ntar dulu, nanti dulu. Sebelum itu. Saudara-saudara, di daerah biru ini, saudara tidak bisa menambahkan kolom ya. Menghancurkan daerah biru ini nggak bisa, karena daerah biru ini berkait erat dengan input. Jadi saudara contoh nih, saya akan menggeser kolom B ke kanan, tambahkan kolom kosong. So, semuanya belajar, semuanya mencoba menambahkan satu kolom kosong. Klik C, klik kanan, insert gitu kan biasanya. Ya, saudara menambahkan. Coba, bisa nggak?
Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena saudara mengganggu area biru ini. Area biru ini demikian solid, nggak bisa diganggu karena area biru ini ya betul-betul terhubung dengan input. Ya, ini areanya pivot. Tidak bisa spasi aja ini terhubung kok dengan inputnya. Kenapa dia spasi gitu? Nah, caranya adalah saudara ingin mengubah. Pak, saya kata-katanya nih kalau ditampilkan di dalam kertas jelek, Pak. Saya ingin ngubah, Pak. Oke, silakan. Caranya begini. Kalau saya mau ngeprint gini caranya. Oke, saudara blok aja semuanya. Ya, kontrol copy. Kan CTRL-C biasanya kan saya CTRL-C. Copy itu CTRL-C. Terus saya letakkan di bawah nih supaya ada kopinya di bawah. Ya. Saya copy paste spesial. Klik kanan, paste spesial, values. Jadi isinya saja yang saya copy, formulanya hilang semua. Nah, dah, itu isinya saja. Yang bawah ini nggak ada hubungannya nih dengan pivot. Ini betul-betul copy values, jadi nggak ada hubungannya, nggak ada formulanya. Saudara bisa ubah-ubah nih, tuh dihapus bisa. Yang atas nggak bisa, Mbak. Ya, ini satu cara untuk mengubah seenak hati kita. Pas saya mindahinnya ke sheet baru, oh boleh aja lebih bagus. Ya, saudara mengubah bentuknya gitu. Terserah saudara gitu ya. Yang jelas adalah kalau di daerah biru nggak bisa. Daerah biru ini daerahnya pivot. Gitu ya. Daerah pivot. Tidak bisa dikutik-kutik. Dia solid banget. Seperti itu. Paham ya? Anissa Puspita. Iya, Pak. Silakan yang lainnya. Pak. Oke, makasih. Sama-sama. Pak, izin bertanya. Ini untuk pivot kan kemungkinan untuk dari soalnya banyak banget, Pak. Misalkan kayak nanti dia minta pesanannya Bu Janep aja atau gimana. Boleh kasih salah satu contoh soal pivot nggak, Pak? Biar kebayang kita harus gimana. Nanti saya kasih PR. Saya kasih PR. Habis ini PR ya, habis ini PR. Jadi gini, contohnya gini kalau karena ini global, saya nggak minta satu aja, nggak minta si Pramudia Tono jual keledai besar berapa, itu jarang seperti itu. Saya ingin bentuk seperti itu ya. Nanti kita PR. Oke. Saya lanjutkan materi. Semuanya siap dengan materi statement saya. Saudara-saudara, pivot ini karena terhubung dan selalu masih terhubung dengan input, maka setiap perubahan input, ingat sum if ya, ingat sum if tadi, sama bandingannya dengan data consolidated, setiap pivot ini, setiap perubahan input tidak langsung berubah. Ingat ya, sum if otomatis berubah. Data consolidated tidak berubah sama sekali, harus diulang. Ini pivot di tengah-tengah nih, pivot di tengah-tengah. Dia walaupun terhubung dengan input, tapi tidak langsung berubah. Setiap inputnya berubah, dia harus di refresh. Ya, contohnya nih, saya klik di tengah, daerah pivot, klik kanan, refresh. Ini ada refresh. Ya, ada refresh. Refresh ini ada 2 di sini bisa, di data refresh juga ada kalau nggak salah ya. Data refresh all nih ada nih. Data refresh all juga bisa. Intinya adalah ketika kita suruh refresh, dia refresh ulang, dia hitung ulang, sekali lagi seperti itu. Jadi tiga hal yang sudah saya perbandingkan, sum if, data consolidate, pivot. Ketiganya unik, ya ketiganya unik dan manfaatnya mirip-mirip, betul-betul manfaatnya mirip-mirip. Iya kan? Bayangin aja, pivot. Ya, dia menjumlahkan hal yang sama dari judul kiri gitu kan? Judul kirinya bisa diubah-ubah.
Kalau yang tadi judul kirinya di data, datanya judul kiri adalah, nah judul kirinya bisa diganti-ganti. Apapun bisa jadi judul kiri sekarang. Apapun bisa jadi judul kiri. Paham ya maksud saya? Jadi yang paling hebat yang mana nih? Kalau saya jagoin pivot. Kalau saya menjagokan pivot. Karena memang ada statement-statement mengatakan pivot ini puncak kehebatan Excel itu ada di pivot. Bentuk laporan apapun, dari data apapun bisa dibuat oleh pivot. Seketika. Ya, itu ya. Oke. Kasus kita sekarang akan memperbandingkan ketiganya. Karena dengan ketiganya ini kita bisa membuat laporan. Tujuannya gini loh audit itu. Saudara-saudara disuruh, si auditi membuat laporan. Auditi membuat laporan. Yes, laporannya begini. Nah, saudara juga harus bisa membuat laporan seperti auditi dengan cara saudara. Jadi jangan percaya dengan nilainya auditi. Auditi itu bisa saja salah. Ya, jangan percaya. Jangan langsung percaya. Jadi caranya gimana? Caranya ya saudara membuat laporan sendiri dengan bentuk yang persis auditi bikin. Kalau saya milih pivot. Ya, kalau saya milih pivot. Walaupun juga bisa dengan sum if, bisa juga data dengan consolidate, tapi dengan pivot lebih mudah karena bisa diputar-putar seperti tadi. Nah, ketiganya tujuannya adalah ingin membuktikan bahwasanya laporan auditi itu benar atau salah. Salahnya di mana? Nah, kalau ada perbedaan dengan kita, jadi kalau kita bentuknya sudah persis, angkanya beda, nah salahnya di situ. Kemudian ada pertanyaan gitu, Pak. Pak, kalau sudah saya temukan kesalahan auditi, apakah tugas saya mengubah laporan auditi? Ayo, pelajaran audit nih, pelajaran audit. Saya ungkit. Apakah tugas auditor juga mengubah data auditi dan laporan auditi atau aplikasi auditi? Tidak, Pak. Tidak. Good. Pertanyaan itu sudah dijawab. Siapa yang jawab tadi? Suara cowok atau suara cewek nih? Suara bangun tidur. Kevin, Pak. Hah? Kevin, Pak. Kevin, nomor piro, Vin? Lupa saya, Vin. 14, Pak. 14. 16 ya, Kevin. Jangan tidur loh, Vin. Oke, makasih. Jadi jawabannya adalah tidak. Auditor hanya membuat laporan bahwasanya ada yang berbeda. Jadi ada yang berbeda, itu auditor. Tugas kemudian mengubah data yang salah. Jadi tugasnya tugas yang auditi, tugas sana. Nggak boleh saudara ikut campur masuk ke wilayah dia, kemudian mengubah-ubah, ngoprak-ngaprik database dia, nggak boleh. Saudara hanya di luar, menilai dan menunjukkan, ada yang salah tuh. Itu adalah tugas auditor ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat. Sekarang saudara buka, saya tutup sekarang dulu ini, share screen yang ini, kita masuk ke share screen yang lain. Share screen 4, ya 34, nggak salah apa tadi. 34. Oke, 34 ya. Sudah masuk 34. Yes. Saya pindahkan ini dulu ke kanan. Ya. Announcing. Neraca saldo. Jadi ini langsung kita melihat ada neraca saldo. Neraca saldo ini dapat dari mana? Oleh auditi dibuat dari jurnal di sebelahnya. Ini jurnal. Ingat ya ilmu jurnal, saudara ingat. Jurnal itu 6 kolom, minimal 6 kolom, ada tanggal, harus paling kiri tanggal, nomor bukti, kadang-kadang nomor bukti ini kosong, kalau praktek kemarin saudara spasi semuanya. Ya, sekarang ada kode akun. Kode akun. Nama akunnya apa? Nama akunnya saudara bisa lihat di bagian perkiraan.
Nih nama akunnya ya. Kalau saudara mau menambahkan nama akun di antara CD boleh. Antara CD ini atau di kolom G aja lah, di kolom G. Di kolom G saudara menekan nama akun boleh. Munculkan nama akun. Dengan apa? VLOOKUP ya, VLOOKUP. Terus neraca saldo. Neraca saldo ini dibuat oleh Audity. Kode akun, nama akun. Kode akun, nama akun. Jadi nama akun ini sudah ada di jurnalnya Audity. Debit, kredit. Ingat nggak neraca saldo? Pasti udah ingat ya, neraca saldo lah kolom yang paling kiri, atau agak ke tengah sedikit boleh di neraca percobaan, di trial balance. Trial balance, ingat ya. Bisa didapatkan dengan 3 cara. Ya, dengan 3 cara. Sum if, data consolidate, pivot. 3 cara. Oke, kemudian begitu saudara dapat, saudara suruh nguji dulu balancingnya. Setiap row label ada balancingnya. Ini saudara pelajari nih bagaimana mengujinya. Uji jurnal juga boleh. Ini ada jurnal, ada pengujian jurnal. Sini ada pengujian jurnal. Tahunnya betul nggak 2009? Kalau salah ya dibuang karena ada tanggal yang jebakan ya. Ada tanggal-tanggal yang jebakan nih. Kalau nggak salah baris 22 nih salah nih, 23 nih salah nih. Jadi saudara harus menemukan kesalahan-kesalahan ini. Terus, oke, yang berikutnya adalah saudara harus membuat sum if, pivot table, dan consolidate. Nah, ini PR-nya. Ini PR. PR-nya di 34 ya, di 34 ini PR. Saudara membuat versi auditor. Jadi versi auditor ini harus saudara isi. Versi auditan ini nggak boleh diubah. Biarkan saja. Versi auditor ini saudara isi dengan membuat ini dengan cara sum if, ini dengan cara pivot, dan ini dengan cara consolidate. Ya, setelah itu saudara bandingkan kolom data demi data. Ya, saudara bandingkan data demi data dengan di kanannya. Ini ada uji-uji. Terus kemudian saudara boleh tambahkan beberapa statement di sini. Misalkan 618, saudara dapatnya kreditnya di sini 620. Saudara bisa ubah sini. Cek untuk ngecek ya. Jadi caranya gimana? Sama dengan, udah if belum ya? Belum dapat if ya saudara ya. If, ya mungkin perlu, ya nanti saya ajari if sih. Kalau ini tidak sama dengan kredit ini, maka salah. Ada yang salah atau berbeda. Beda. Kalau enggak itu spasi saja. Nah, ini adalah if yang saudara pasang di kolom N, O, P ya. Jadi kalau jangan K3 nih, I dulu, kolom I dulu. F dengan D. Ya, saya ganti. Ini debit tidak sama dengan debit. Gitu ya. Kredit tidak sama dengan kredit. Terus apa yang terjadi gitu ya. Kalau nggak sama, saudara akan muncul di kolom N atau kolom O, nanti akan muncul kata-kata tidak sama gitu, atau berbeda di sini. Bandingkan kiri kanan. Jadi jangan mata yang mencari perbedaan-perbedaan, biarkan si komputer yang mencari perbedaan-perbedaan. Oke, tapi yang jelas saya ingin melihat saudara membuat 3 hal tadi. Sum if, pivot, consolidate di dalam PR. Ya, waktu saudara 3 hari. 3 hari dari hari ini. Jadi hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis sore jam 6 sore maksimal selesai dan sudah di-store ke suatu tempat yang nanti saya share tempatnya di Telegram. Mungkin besok ya, saudara sehari ini, ntar jangan dulu store,
Biasanya store itu the last minute biasanya, the last minute. Hari Kamis biasanya Senin, Selasa sudah saya umumkan kok tempatnya di mana. Sudah jadi kok tempatnya. Karena tinggal store ke sana. Harus di store dalam bentuk Excel, dalam bentuk spreadsheet, tidak bisa dalam bentuk lainnya. Dan saya akan menilai spreadsheet saudara dan latihan 34. Seperti itu ya. Saya berharap saudara saling bertanya, saling mengajari, tapi bukan copy paste. ini jahat ini kan. Saling ngajari, tanya siapa yang paling pinter sini, tanya deh ke dia, Pak Eno ngomong gini, coba deh ini kenapa begini ya. Silakan saling tanya, saling komunikasi. Terus tapi jangan copy paste. Iya deh, punya kamu aja deh, saya ganti namanya gitu. Jangan. Ketahuan tak kemplang kamu nanti kalau ketahuan itu punya orang lain ya. Benar-benar saya nggak mau itu. Saya mau saudara pintar. Bukannya nilainya bagus tapi bodoh. Enggak, maunya nilainya bagus tapi pintar. Itu yang saya inginkan. Kembali ya, saya bangga kalau saudara sukses. Saya sangat bangga kalau saudara nanti sukses sampai ujung atas sana. Saya kemarin cerita ke bimbingan saya 10 orang, ini kalimat saya. Saudara-saudara, anak buah saya baru saja dilantik menjadi ketua Dewan Pengawas BPJS. Cewek. Dulu anak buah saya. Sebelumnya itu juga anak buah saya digantikan oleh anak buah saya. Anak buah saya digantikan. Ketua Dewan Pengawas BPJS. Wah, betapa tinggi jabatan itu kan. Itu anak buahku dan saya sangat happy. Bangga gitu ya. Ya karena mereka juga dulu belajar dengan saya gitu loh. Jadi alhamdulillah, itu soal nasib ya. Kembali saudara, saya katakan nih kepada bimbingan KTTA saya. Ingat, kenapa kok mereka bisa sampai sana? Pak Eno kok sampai sini aja gitu. Enggak masalah bagi saya. Karena untuk sampai sana itu harus ada 3 hal. Tolong catat nih, tolong catat. Ini formula saya nih. PLN. Rumusnya. Pintar. P itu pertama adalah pintar. Harus pintar dong. Kalau nggak pintar, saudara nggak menguasai keilmuan, saudara mau sampai atas, saudara akan jadi boneka di atas, jadi dibully, dipermainkan di atas, jadi mainan orang. Gitu. Saudara harus kuasa, menguasai, dan mengatur semuanya di atas nanti. Pintar. Harus, sekarang lagi belajar untuk jadi orang pintar. L, lugas, loyal. Artinya adalah, semua teman harus saudara rangkul. Jangan punya musuh. Ya, bertemanlah sebanyak mungkin. Jangan aku nge-grup 10 ini aja, ini teman setia, sahabat karib 10 aja. Kurang. Rata-rata kalau saudara sudah nge-grup, saudara punya musuh di lain grup. Salah itu. Nggak boleh punya musuh ya. Jadi artinya ada lumerkan grup itu, jangan menjadi kayak geng. Kalau udah ngegeng, biasanya udah buruk pasti dampaknya. Karena ada orang lain yang tersinggung, yang saudara bully karena saudara biasanya ngegosip di geng itu. Ya, loyal, lugas. Udah loyal, setia kepada teman, baik-baik, lugas. Semuanya berteman, kita temani. Dan N adalah kuasa Allah, nasib. Ya, Allah berkuasa atas diri kita. Dia yang ngatur. Ya. Punya modal 2, insya Allah naikkan nasib kita. Ya, pintar harus. Lugas loyal harus. Dan doa terus, berdoa terus. Ya, jangan lupa doa. Oke, saya pikir itu nasihat saya, karena saya udah terlanjur menasihati teman satu angkatan kamu, 10 orang itu, masa anak-anakku yang 90 ini nggak saya nasihati, harus sama nasihatnya. PR, kembali, oh ya, masih ada 5 menit, saya mau pindah ke 33, 33 itu kalau nggak salah ada beberapa hal. Saya pindah ke 33 dulu, share screen, 33.
Ya, tiga-tiga ini ada beberapa hal yang indah ini. Ini udah kebuka tiga-tiga. Ini ada formula trim. Ada formula trim nih di kolom D. Uji validasi ya, di uji validasi, sheet uji validasi kolom D. Itu ada formula trim. Gunanya apa? Menghilangkan spasi yang tidak berguna. Tadi ingat ya, yang kita coba tadi apa tadi, mangga spasi itu, mangga dibuat di kolom lain dengan trim mangga, trim D, trim kolom B, dia akan hilang spasi sebelah kanannya itu dibuang. Nggak usah dicari satu-satu. Bayangin kalau 1.000 baris, 1.000 baris, 10.000 baris, saudara cari satu-satu, matanya kayak apa? Sakit mata saudara nanti ya. Enggak, dengan formula trim saja langsung semuanya formula itu yang tadi itu dibuang, yang ada spasi di sebelah kanannya dibuang semua. Ya, contohnya saudara, ketika saudara mengisi data pribadi, ingat sebelum kuliah kita berawal, saya minta data saudara ya, saya punya data saudara, sekarang berada di kota mana saya punya. Itu banyak sekali yang ada spasi di sebelah kanannya. Data itu ya, udah bersih, sekarang saya punya, saya bisa ngumpulin teman lain kelas tapi satu kota gitu, saya punya gitu ya. Dan untuk membayangkan saudara berada di mana sih gitu. Jadi nggak ngomong sama bayangan, saya bayangin, oh saya ada di sana. Kemudian ini NA, VLOOKUP, ya biasa ya, sudah belajar VLOOKUP, sudah mateng VLOOKUP-nya, saya nggak ulangi. Kemudian kolom F, is a number. Nah, tadi sudah saya coba, is number, is text, ya, is text, is number, adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengetes apakah dia angka atau bukan angka atau teks gitu seperti ini. Dan ini dikalikan 1. Tadi sudah, kalau menjadikan dia angka, menjadikan numerik, dikalikan 1 saja. Ini adalah karangan salah satu dosen yang indah sekali, yang saya harus pertonton kepada saudara. Oke, saya sudahi. Kalau saudara mau berlatih lagi, itu ada consolidate, ada itu semuanya dengan data-data yang sederhana. Ada data-data yang sederhana, tapi saya lewati ini, saya langsung ke data yang rumit, karena waktunya juga nggak cukup. Oke, ada pertanyaan, monggo. Sementara saya juga akan memotret saudara, saudara siapkan pertanyaan. Saya akan stop screen dulu, stop screen biar wajahnya kelihatan ya. Nah ya, saudara sudah absen, monggo. Saya akan ngisi beberapa hal. Sementara pertanyaan tetap boleh diajukan. Ya, Pak, betul. Iya, Ilyas. Oke, Ilyas, silakan. Terkait tugas untuk versi auditan dan versi auditor ini, yang uji debit sama uji kredit, saya kurang jelas, Pak, untuk diisi apa aja, Pak. Kamu bisa ngelihat di sebelah kirinya, Oh ya. Yeah. Nah, itu ada contohnya itu. Apa namanya, cara mengisinya ada kalau di sana. Jadi nggak usah risau karena contohnya memang jelas banget. Ada ya contohnya Ilyas ya. Sementara saya belum bisa balik, ini saya sedang menangkap gambar layar. Saya belum bisa balik ke share screen. Sementara. Tapi mudah-mudahan jawaban saya cukup jelas aja ya. Karena di sana ada yang jelas apa namanya, 2 kolom itu. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih, sama-sama. Oh, keren. Izin bertanya Pak. Boleh, apa komen pun dapat. 10 menit, lumayan loh kita mau ngobrol. Oh,
Kevin Saya Ya, absen 5, silakan, Pak. silakan. Izin bertanya, Pak. Absen 5. Siapa nih suaranya bergetar mas saya? Silakan, tapi nggak apa-apa. Mungkin yang lain. Husin, Pak. Andri Husin, Pak. Andri Husin. Andri Husin, silakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya pernah lihat di kemarin PKL pakai aplikasi Simda Keuangan itu, Pak. Kalau datanya misalkan dipindah ke Excel itu berantakan kayak gitu, terus juga nanti susunannya itu berubah, Pak. Misalkan angka nanti jadinya teks, berarti nanti kita merubah dulu ya, Pak, atau gimana, Pak? Oke, impor data ya, ini masalah impor data. Jadi impor data ke Excel. Kita akan belajar Mas Husin dalam pertemuan keempat. Pertemuan keempat itu kapan? Rabu ya? Kapan tuh? Iya Pak, hari Rabu. Rabu pagi ya. Saya akan kirim datanya, kita akan belajar tentang impor data hari Rabu pagi. Ya, masalahnya bagaimana, penyelesaiannya, ada yang otomatis, ada yang manual. Nanti semuanya kita pelajari di hari Rabu, Mas Husin. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Mas Husin. Pelajaran impor. Silakan yang lainnya. Gue sudah bosan, kayak wajah-wajah bosan ini. Capek ya. Iya, pelajaran ini. Pak, saya mau nanya, Pak. Yang ini, Pak. Siska, Pak. Nomor. Oh, Siska ya. 26. Nomor 2. Siska, silakan. Iya, Pak. Tadi kan, Pak, yang pas waktu ya, Pak. Waktu kita membuat pivot table, Pak, yang di latihan 32 itu, kan tadi ada yang Pak? Yang ini, yang report report layout itu, Pak, yang show in compact sama show in tabular form. Nah, tadi kan, Pak, saya coba ini waktu belum dibuat ke show in tabular form itu, dia itu numpuk, maksudnya gimana sih, Pak? Maksudnya numpuk di satu sheet itu gimana? Dia numpuk satu kolom, Siska. Jadi rata-rata itu kalau belum disetting, dan rata-rata ya semuanya teman-teman tidak disetting. Komputer saya kebetulan sudah disetting, tapi kadang-kadang tembus juga. Dia di kolom A itu ada sampai 3. Kayak tadi, penjualan, terus barang, terus apa gitu ya, sampai 3, maka lebih itu di satu kolom. Nah, supaya nyaman membacanya, sebaiknya kalau 3 field, ya 3 kolom dong. Gitu. 3 kolom. Jangan numpuk, walaupun mungkin ada yang hobi, enaknya kan di bawahnya gitu. Tidak di kanannya, tapi di bawahnya. Ya, itu tergantung seni sebetulnya, seni membaca laporan. Nah, supaya jelas pelajaran ini, saya dan teman-teman dosen sepakat, oke, kita buat di dalam 3 kolom saja. Caranya adalah desain, terus report layout, terus show in tabular form. Jadi 3 klik tadi kayaknya seperti wajib dilakukan kalau saudara melakukan pivot. Begitu pivot, masukkan ke tempat-tempatnya, selesai, klik design, report layout, ya, show in tabular form. Dia misah sendiri ke tempat-tempat kolom-kolom yang terpisah. Baru buang judulnya, subtotal, dibuang, terus general total perlu nggak dibuang gitu ya, mana subtotal di row, subtotal di kolom, subtotal di judul halaman, kalau ada buang, baru dia rapi. Belum tentu saudara perlu general total di kanan atau general total di bawah, belum tentu. Bagaimana cara membuangnya? Ada di kertas saya ya. Ini tadi yang ditanyakan Siska juga ada di kertas saya. Saudara baca lagi, coba lagi, karena memang saya berikan kertas, kami saudara kalau nulis lama banget itu, banyak banget gitu. Maka saya berikan, ini kayaknya perlu saya buat
kayak kertas kerja ya kan, paper lah ya, saya bagikan supaya saudara nggak kewalahan menulis apa yang saya bicarakan gitu ya. Saudara baca lagi ya kertas itu. PDF, saya kirim dalam bentuk PDF. Oke, tampaknya ada lagi, masih ada 5 menit. Silakan, jangan malu, mau nanya batik boleh. Saya orang Pekalongan, istri saya Pekalongan, jadi jualan batik. Jadi batik saya ini batik Pekalongan, keren kan? Tuh, buat bapaknya, buat itu. Tapi sekarang udah jarang pulang dan nggak boleh mudik. Jadi ini kalau mau bagus Pak, saya kasih alamat ini aja gitu kan. Kalau dulu ya waktu masih saya di stan, masih ada di, saya punya ruangan kan, dosen-dosen punya ruangan, saya jualan itu, saya gantungin baju-baju batik Pekalongan. Pada berebut karena memang unik, antik batik Pekalongan, berani gitu. Kok jadi jualan batik? Lihat teksturnya berani, beda dengan batik Jawa Tengah Solo gitu ya. Oke. Nggak ada? Ya udah, kita tutup pertemuan kita. Sampai ketemu. Oh, ini PR-nya